Simulasi gizi bencana erupsi Merapi ini merupakan salah satu upaya respon cepat terhadap bencana secara teknis dan juga sistem manajerial untuk mencegah dan mengurangi resiko masalah gizi dalam situasi darurat. Oh, Assalamualaikum. Selamat pagi, bagus. Ada berita untukku? Oh, siap. Oh, kondisi saat ini masih siaga dan kurang lebih sekitar BPPTKG memberikan informasi ke Kepala 30 BPBD menit. Kabupaten Ya. Magelang Oh, terkait status Merapi. siap. Informasi dari panjenengan nanti akan kita sampaikan berbagai pihak, khususnya ke desa penyandang maupun desa terdampak. Ya, nanti dengan komunitas dengan lawat yang akan menggerakkan semua Forkopimda dan komunitas yang lainnya. Terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum. Kepala BPBD memberikan komando ke Kepala Desa di Bumirjo sebagai KRB 3 untuk menyiapkan fasilitas pengungsian. Kami informasikan informasi dari BPTKG terkait dengan kondisi saat ini Merapi dalam keadaan siaga dan sebentar lagi akan meletus menuju awas. Persiapkan dengan baik fasilitas, kemudian sumber daya manusia, OPRB, LBBD, relawan, komunitas lainnya. Kami siap melaksanakan untuk penerimaan pengungsi yang ada dari Tologolele. Lalu, Kepala BPBD Kabupaten Boyolali memberikan komando kepada Kepala Desa Tologolele sebagai KRB 2 tentang Ini berdasarkan evakuasi. informasi dari pos pemantau BPPTKG, status Merapi sudah dinaikkan menjadi awas. Oleh sebab itu, mohon semua warga agar segera diungsikan. Sekali lagi, mohon segera semua warga diungsikan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Kepala Desa Tologolele berkoordinasi dengan Kepala Desa Bumirjo terkait proses evakuasi. Jadi kami mohon untuk Desa Bumirjo segera dipersiapkan segala sesuatunya. Mugi perjalanan panjenengan sedoyo keluarga dari Tologolele selamat sampai tujuan sampai di Bumirjo. Tim siaga desa bersiap melaksanakan proses evakuasi masyarakat untuk berkumpul di TPS, tempat pengungsian sementara. Teman-teman tim siaga desa, baru saja kami mendapat telepon dari Bapak Kepala Desa. Pagi ini harus evakuasi masyarakat, terutama kelompok rentan. Maka dari itu, nanti teman-teman tim siaga desa segera melakukan evakuasi dan menyesuaikan tupoksi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak warga Desa Tologolele. Ini kalau perwakilan saking TSD panjenengan sedoyo wekdal punika badhe dipun evakuasi. Bapak Ibu kabeh persiapan sedoyo dipun evakuasi. BPBD Kabupaten Boyolali memberikan komando ke klaster kesehatan dan gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Kadinkes. Iya Pak, siap. Klaster kesehatan dan Iya, segera siap akan kami aktifkan klaster kesehatan dan subklaster gizi Pak. Iya, siap. Kemarin kami sudah membagi grup dari gizi, yaitu di yang pertama adalah di bagian platform MBA. Sementara, kondisi Gunung Merapi semakin meningkat. Terjadi luncuran awan panas. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar lereng Gunung Merapi berupaya menyelamatkan diri dengan segera. Bisa ngetoke wedhus gempel terus. Di Tologolele, proses evakuasi harus dilakukan secara cepat dikarenakan jarak menuju puncak Merapi kurang lebih 2,5 km dan terjadi kepanikan di pemukiman paling atas. Evakuasi terus berlanjut. TSD terus berupaya untuk melakukan evakuasi, terutama untuk kelompok rentan. Sebagian masyarakat yang sedang melakukan evakuasi terhambat dengan infrastruktur desa yang tidak memadai.
Setelah semua warga berkumpul di TPS Telogolele Kabupaten Boyolali, maka selanjutnya adalah proses evakuasi dari Desa Telogolele menuju Desa Bumirejo. Pengungsi dari Telogolele diarahkan menuju TEA, tempat evakuasi akhir di Desa Bumirejo, Kabupaten Magelang. Desa Telogolele dan Bumirejo merupakan sister village yang selalu bekerja sama saat terjadi peristiwa kebencanaan. Di TEA ini, warga masyarakat Desa Bumirejo, BPBD, Dinas Sosial, dan Tagana sudah bersiap untuk penanganan korban bencana erupsi Merapi. Perlu saya sampaikan jumlah pengungsi dari desa terdampak yaitu Telogolele, laki-laki ada 1.100, perempuan 900, terinci dari bayi 40 balita. Di Desa Bumirejo, Kabupaten Magelang. Mohon doa restunya, semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan kami terima selanjutnya kami serahkan kepada kepala desa. Jadi hari ini, pagi hari ini saya akan minta beberapa informasi ya dari masing-masing klaster. Klaster gizi izin melaporkan bayi susulan berjumlah 40 anak, di mana dari 40 anak ini yang umurnya 0 sampai 5 bulan itu ada 10, umur 6 sampai 11 bulan itu ada 30 anak, usia 12 sampai 59 itu ada 6. Kita temukan dari pengungsi itu ada 25 ibu hamil dan satu ada yang agak lemah. Ini persiapan kita rujuk ke rumah sakit. Dari 5 orang, yang dengan 3 orang laki-laki, 7 orang, perempuannya 14 orang. Terima kasih sekali. Jadi semua data sudah lengkap. Nanti kami akan rapat koordinasi ya dengan klaster yang lainnya. Baik, kita akan rapat dengan BPBD. Masalah logistik, insya Allah untuk kebutuhan 7 hari ke depan, insya Allah terpenuhi. Kami juga laporkan bahwa ada yang berita gizi buruk, itu ada 2 orang. Kemudian yang kondisi standar ada 3 dan yang gizi kurang ada 15. Kebutuhan gizi anak nanti mohon tim gerak cepat gizinya ya dinkes untuk disiapkan Pak Dokter. Ya siap Pak. Kemudian untuk logistik nanti betul-betul diatur agar penanganan barang logistik diprioritaskan yang masuk pertama nanti keluar pertama. Kemudian nanti bisa diatur dengan Pak. Dan kemudian dapur umum mohon dapat nanti disusun menu. Saya rasa itu yang menjadi pembahasan koordinasi kita pada siang hari ini ya. Jadi kita nanti secara berkala tiap hari rapat di siang hari. Rencana respon gizi. Analisis situasi dari hasil Rapid Health Assessment menggunakan pita lila anak. Perencanaan intervensi dan identifikasi sumber daya. Intervensi pemberian makan bayi dan anak (PMBA) meliputi mekanisme pengelolaan donasi produk pengganti ASI, botol, dan dot bayi yang tidak terkontrol. Penyelenggaraan dapur pemberian makan bayi dan anak didukung dengan konseling menyusui dan PMBA.
serta akses terhadap ruang ramah ibu dan anak, kemudian melaksanakan koordinasi PMBA. Intervensi pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, melakukan perujukan ke fasilitas kesehatan, kemudian memastikan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, mengkoordinasi pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, kemudian memantau dan melaporkannya. Intervensi suplementasi gizi meliputi penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, menyediakan suplementasi vitamin A pada bayi, balita, dan ibu nifas, suplementasi tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri, kemudian koordinasi suplementasi gizi, memantau dan mengevaluasinya. Intervensi pada kelompok rentan, memastikan asupan gizi yang sesuai bagi penderita penyakit kronik, lansia, dan berkebutuhan khusus. Mengawasi bantuan bahan makanan dan minuman, kemudian memantau dan mengevaluasi dukungan gizi pada kelompok rentan. Manajemen informasi meliputi pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, kemudian menganalisis untuk disebarkan sebagai produk-produk dokumentasi. Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat meliputi kaji cepat komunikasi risiko, diseminasi pesan kunci dan pelibatan masyarakat. Manajemen logistik gizi meliputi perencanaan logistik gizi, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan terkait gizi yang dibutuhkan, penyimpanan dan pendistribusian, pencatatan dan pelaporan, serta pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan terkait gizi. Surveillance itu adalah Pasturan Distop. Ini sebuah program yang dibuat di Kabupaten Magelang dalam rangka untuk menghadapi ketika terjadi bencana gunung berapi. Artinya bahwa Pasturan Desa ini terbentuk agar desa yang terdampak dari gunung berapi ini nanti akan diterima desa penyangga. Maka tidak muncul kepanikan, ada kepastian untuk evakuasi, kemudian bisa terjalinnya komunikasi yang baik yang namanya Pasturan Desa tersebut. Angka kematian dan kesakitan pada saat pasca bencana 20 kali lipat hantui anak-anak kita. Oleh karena itu, rencana kontingensi penanganan gizi yang baik pada kelompok rentan sangat diperlukan. UNICEF dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah serta Universitas Diponegoro telah melakukan simulasi di daerah-daerah berisiko seperti di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, dibuktikan bahwa perlu rencana kontingensi gizi yang baik untuk memastikan anak-anak kita terlindungi dari dampak pasca bencana. Bagi daerah yang memiliki risiko bencana yang tinggi, kami serukan untuk segera memiliki rencana kontingensi gizi yang baik. For every child, untuk gizi yang baik, untuk anak-anak kita, rencana kontingensi yang terbaik.